Selamat malam pemirsa dimanapun Anda berada. Jumpa lagi dengan saya Denny Ikhlas di ILK Indonesia Lawak Club. Dengan tagline menyelesaikan masalah tanpa solusi dan memberikan solusi tanpa harus ada masalah. Dan sudah hadir para pelawak yang sangat pelawak kesayangan ibu kota dan juga kesayangan ibunya sendiri tentu saja. Karena merupakan kebanggaan lah, misalnya anaknya jadi pelawak gitu. Dan juga adik-adik dari LP3I. Dan dari Akbin Akademi Kebidanan Suluh Bangsa. Ya. Sebelum kita mulai ke tema, saya akan memperkenalkan terlebih dahulu para panelis yang sudah hadir bersama-sama dengan kita. Yang pertama ada Fitrop. Iya, Fitrop. Ada Mike Rose. Make Rose ya. Make Rose. Jangan salah, bukan Mike. Make. Hah? Karena lahirnya bulan April, makanya Make Rose gitu. May. Ya. Dan di sebelahnya ada Natali Sarah. Ada Mac Danny. Ya. Dan dari kelompok ARMY diwakili oleh Rona. Yo. Wah. Rona. Mengingatkan saya kepada seseorang yang suka merayu wanita, Casanova. Tapi ini adalah Indonesianya, Kasava. Iya. Singkong kali ya. Dari ARMY ya, Ahli Ramal Monumental Indonesia. ARMY ya. Dan di belakangnya ada Vincent. Nih, Vincent. Hey, Vincent. 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 Anak lu kan temennya anak gua juga. Lu kasih contoh yang bener deh. Gimana sih? Kan lagi di restoran. Waiter. Wait aja di situ. Wait and see ya, pulang ke rumah pokoknya. Enggak. Dan ada tentu saja salah seorang yang pasti Anda semuanya tidak kenal. Arif Dido. Yeay. Dan yang terakhir tentu saja ini mungkin yang paling bahagia di antara kita. Karena ya kita juga turut bahagia ya. Pada akhirnya ternyata di antara berjuta-juta wanita Indonesia ada juga yang hilaf. Dan mau menikahinya. Ginanjar. Hei. Allah. Bisa kawin juga udah untung, masih juga mau. Bukan begitu Kang Denis. Bukan begitu gimana? Saya menghargai mereka berdua. Mereka begitu tergila-gilanya sama saya. Wah, sekarang kita akan melihat kira-kira bahasannya seperti apa. Kita lihat sama-sama dalam tayangan berikut ini. Gempa yang dahsyat ya. Di Jakarta juga istilahnya banjirnya akan terjadi. Kali ini kayaknya korbannya cukup banyak. Tahun 2013 adalah hiburan. Jadi dunia hiburan itu makin berkembang. Yang ngondek-ngondek ini udah mulai tidak digemari atau udah ditinggalin. Artis-artis yang muncul di politik ini dia hanya akan menjadi tumbal politik. Tahun 2014 nanti ada pemimpin fenomenal atau artis fenomenal ada. Ramalan Joyoboyo menyebutkan ini kan bukan Satrio bergitar. Kalau Rhoma Irama kan Satria bergitar. Kayaknya tidak masuk. Iya, itu dia. Ramalan
Jadi ramal meramal, fenomena ramal meramal. Kadang-kadang ada benarnya, kadang-kadang juga ada melesetnya. Tetapi kadang-kadang sejauh manakah yang namanya ramalan bisa mempengaruhi kehidupan kita. Terutama di tahun 2014. Nah, ada Meike di sini. Saya mau tanya, ini Meike ini kalau meramal juga dia memakai media ya? Medianya udah ada ya? Pakai teh kalau tidak salah ya, yang saya pernah lihat itu. Itu tehnya apa? Teh basi Pak, teh basi. Teh basi ini loh katanya. Teh basi, bener. Ngegedein masalah. Ngegedein masalah itu. Ya, pakai teh ya. Iya. Ada memang harus memakai teh yang khusus, misalnya ada green tea atau harus ada Darjeeling atau English breakfast gitu. Mungkin teh tarik gitu, pakai apa? Sebenarnya istilahnya namanya taseografi. Namanya apa? Taseografi. Nah, ini kan pengetahuan untuk kita. Dari Korea tuh pasti. Taseo. Anyong taseo. Taseografi namanya ya? Iya, meramal dengan daun teh. Itu kan Gitu. sebenarnya dulu dari India Utara. Awalnya dari India Iya, Utara. Dulu khusus untuk kerajaan sebenarnya. Iseng-iseng gitu kali ya daripada nggak kerjaan gitu kan. Jadi Ada pakailah mandangin daun apa teh. gitu. Ya, masuk di akal ya? cobain mungkin gitu kali. Ya, masuk di dong, akal. kalau nggak dicobain kan nggak tahu. Cobain gitu. Ternyata bisa ya gitu. Karena kalau pakai daun teh lebih mudah. Kalau pakai daun jendela, gede-gede. Ngeramalnya pakai daun jendela. Belum masang kusen-kusennya. Belum kacanya nako lagi. Udah lah, nggak usah lah pakai daun Nggak jendela usah, ya. ya. Dan saya berharap tidak ditiru ya untuk yang di rumah ya, meramal dengan daun jendela itu. Tapi rata-rata yang datang itu dalam menanyakan masalah jodoh, keuangan atau karir? Semuanya. Semuanya. Ya, sampai Interupsi. Ya, kenapa? Kalau menanyakan kunci jawaban SPMB ada yang pernah? Ada yang datang nanyain kunci jawaban Bocoran. SPMB. Kenapa nggak ada yang pernah bilang ya dulu ya sama Ya aku mungkin ya? bisa, iya kan? Bisa. Kalau kamu percaya nggak Fitrop mengenai ramalan ini? Sebenarnya tadinya saya termasuk orang yang nggak percaya. Tapi setelah apa yang terjadi dalam hidup saya mau nggak mau percaya. Pernah diramal juga berarti ya? Dulu saya yang pernah nanya. Dulu saya pernah nanya dulu Satria Baja Hitam ngelawan Gorgom siapa yang menang. Kamu meramalkan itu? Saya nanya dan dijawab Satria Baja Hitam menang. Dari situ saya percaya sama yang namanya ramalan. Ya, I used to be that kind of person yang nggak percaya sama superstitious. Tapi ya udah karena aku dengar dari cerita mama aja waktu hamil mama tuh sempet nanya sama Mbak Meike kan kira-kira kayak gimana gitu. Percaya nggak percaya katanya meskipun nggak ada memang turunan darah Uzbek ya tapi one day dia akan kelihatan Uzbek banget. Tapi aku nggak bisa bilang, aku nggak bisa ngejelasin. Maksudnya Gila, lu mah lokal ngaku Uzbek. Edan. Sebentar. Uzbek? Iya makanya. Anakku. Interupsi ya? Ya. Kalau ngomongin Six Sense saya kayaknya punya nih. Saya punya, saya bisa. Soalnya saya kalau ini ya. Anda bisa. Bisa, saya bisa ngelihat. Nih bayangin, saya setiap beli bakpao. Ya. Saya nggak perlu buka bakpaonya, saya tahu isinya apa. Jadi hanya lu dengan lihat titiknya merah. Lu Persis, tahu. iya benar. Itu dia. Kalau Six Sense yang seperti itu kamu hanya bapau, orang tahu karena merah, hitam itu seperti apa. Lu tahu nggak? Bacang yang pakai raffia merah itu apa? Lu daging ayam Ayo, lu pasti nggak tahu lu. Nggak tahu. Itu berarti pedes itu. internasional itu ketahuan. Saya mau tanya ke Ronald. Ronald percaya dengan namanya ramalan? Baiklah, perkenalkan nama saya dulu. Siapa? Ya, Bapak perkenalkan ini hobi saya. kenalan kayaknya Pak. Bapak nama dulu apa nama sekarang, Pak? Nama lu siapa? Ya, nama saya Dokter, Insinyur Ronald Surapraja Surya Praja. M.Lol. Emlol. Apa lu Emlol? Oh itu gelarnya. Master of Logika, Observasi dan Linguistik. Oh, keren. Boleh tuh. Jadi Anda memperdalam apa di sini? Jadi memang menurut saya, Iya. ya, tidak ada ramalan-ramalan itu. Anda jadi tidak percaya? Tidak dengan percaya ramalan? karena semua yang terjadi di dunia ini, Iya. semua adalah hasil dari logika berdasarkan observasi dan menurut saya ramalan itu adalah produk dari linguistik alias hanya olah kata bahasa aja. Saya lagi pula, saya nggak pernah diramal. Nggak pernah diramal? Nggak. Loh, kenapa? Nah, karena Anda belum pernah membuktikan bahwa ramalan itu baik atau tidak, tepat atau tidak, karena Anda belum diramal. Karena saya lebih percaya kepada ilmu. Ilmu ramalan itu ilmu. Bukan.
Menurut saya mah. Oh bukan. Ini universitas saya, Habib. Sudah. Serius kan? Apa sih ini? Gini ya. Keluarga macam apa? Bertengkar terus tiap hari. Hormati anak dong. Jadi berdasarkan logika dan observasi. Dan menurut saya daripada diramal lebih baik dilamar. Iya, mendingan dilamar. Lebih baik dilamar. Tapi kan perempuan. Punya keluarga baru, Ya. kitanya silaturahmi, mungkin kita bisa besanan. Iya. Sama saya maksudnya jangan. Kamu sama yang sebelah mau? Mau lah. Itulah kalau menurut Kosannya di mana Jadi sana? Anda yang tidak setuju dengan ramal-meramal ya? saya kurang setuju. Oke, kita akan Itu pandangan teruskan saya, ya. itu pandangan saya. Kita akan teruskan, tetapi saya ingin mengutip salah seorang quote-nya dari seorang orang Inggris, yaitu Tatang Michael. Dia mengatakan, if you have a bad day, remember what Krisya said. Bad day pasti berlalu. Kita... Kembali lagi di LK Indonesia Lawak Club. Masih berbicara mengenai ramal-ramal. Dan kalau yang namanya majalah itu biasanya salah satu daya tariknya adalah menghadirkan ramalan-ramalan, horoskop. Saya ingin nanya ke Natali Sarah. Sampai sejauh mana biasanya, yang ngomong gue, lihat ke muka nih. Iya. Nanya ke saya ya? Iya benar. Apa yang Anda lihat kalau misalnya lihat horoskop tuh? Keuangan, cinta, asmara, atau karir? Biasanya kan gitu tuh. Oh biasanya begitu ya? Ya, biasanya apa dulu yang dilihat? Yang saya lihat itu tulisan. Kan ada tulisan yang saya mau lihat pertama, tulisannya dulu dong. Iya. Ramalan zodiak Anda. Iya, Itu yang benar. saya lihat pertama. Nah, Iya, lihat iya, dulu iya. ke bintangnya kan? Iya, Bintangnya. bintangnya. Tapi sebenarnya saya itu nggak percaya sama yang namanya ramalan. Oh iya. Saya setuju dengan apa yang dikatakan Bapak Roland Rambut itu. Hah? Roland rambut Ronald? Ronald. Iya. Saya nggak percaya, saya tuh hanya percaya Ini dengan sarap nih orang nih. hambalan, atau juga kapalan. Saya Iya. lebih percaya itu daripada ramalan. Tambalan? Iya. Iya. Tambalan. Dan mengenai zodiak, Iya. saya zodiak saya Sagittarius. Baru ulang tahun ye. Ini anak rame sendiri ya. Rame sendiri loh. Pak Denny, Pak Denny, sebentar. Tuhan itu. Birthday to you. Happy birthday to you. Ini tapping lagi ditanya dia. Ya. Tiup. Ya. Iya, jadi baru berulang tahun ya. Iya. Yang saya baca dari ramalan saya akan mengutamakan tentang kesehatan saya. Oh, sekarang mengutamakan kesehatan. Karena saya memang suka banget sama yang namanya sehat-sehat. Betul. Seperti apa kesehatan Seperti itu? melestarikan kebudayaan jepit tahan. Aduh, Pak. Oh. Saya sangat senang sekali. Ya. Oke, jepit. Ayo semuanya berdiri. Kita sama-sama jepit tahan. Nah itu saya suka banget. Contraction, Iya, gitu kan? contraction, gitu. Oh, jadi Anda sekarang ini udah senam? Ya senam. Saya banyakan senam, jadi saya kebanyakan jadi saya sehat. Ke orang sehat tuh biasanya kan aerobik. Ini kayaknya air raksa ya kamu ya? Agak sarap nih. Ini Gua Pak. bingung liatnya. Makanya Tuhan tuh menciptakan manusia adil, Pak. Iya. Yang cantik ada kekurangannya, Bener. sarap ini, Pak. Iya. Cantik tapi sarap ya. Maksudnya kamu ngatain saya sarap juga? Kamu gak cantik. Kamu gak cantik. Emang cantik gitu. Nah, udah duduk, udah. Kamu gak cantik, ngapain? McDani. Terus gua apa McDani? Lu gagah, lu jangan. Aku gak pernah ngisi acara dikatain sarap. Fitri. Fitri, itu yang sarap itu yang cantik. Kamu kan gak cantik. Kamu udah sempurna, Ini udah tuh sarap ngomongin jelek. gue. Udah yuk. Kasihan jangan berantem depan anak kecil. Oh, kasihan loh. Nih, udah gede. Vincent, saya mau tanya sama Vincent. Vincent sebagai orang dari timur, percaya nggak dengan ramalan-ramalan, zodiak terutama ya? Perkenalkan terlebih dahulu. Iya silakan. Saya mengikuti Bapak Ronald. Boleh. Saya Vincent Rompis dari Rompis. Profesor Akhlak, ahli zodiak. Oh, akhlak. Dan juga master. Kalau tadi Pak Ronald master of Dokter Master of LOL. Master LOL. LOL. M- Itu sering kita lihat di MLOL. Twitter. Kalau saya master of WK. Oh, iya. Artinya tertawa yang puas gitu Iya. kan. WK. Iya. Ada juga hua. Eksi. Gitu masuk juga. Saya itu melihat zodiak sebenarnya bosen.
Loh, Makanya kenapa? saya nggak percaya. Dari dulu sampai sekarang kenapa gambarnya begitu-gitu aja? Kurang variatif ya. Libra itu digambarkan dengan kepiting. Kepiting, Iya betul. kan, padahal Libra singkatannya geli-geli di ya kan? Libra. Iya. Libra Geli-geli. timbangan. Hah? Libra timbangan. Oh, Libra timbangan. Makanya aneh, lu ganti sendiri. Apa? Libra itu timbangan. Makanya timbangan. kadang-kadang yang Ya. lahir di bulan Libra itu mereka sulit sekali menentukan Ababil. Iya. Oh, betul. atau bintang Aries digambarkan dengan domba. Domba, Ya kan? Padahal iya. kalau domba kita identik dengan heboh. Gitu kan? Iya betul, betul. Iya. Leo dengan singa. Singa, Ya, iya. coba kita lihat ini yang ada sekarang. Saya mau menampilkan gambar-gambar zodiak yang Coba ada kita lihat sekarang. sama-sama ya. Ini. Nah, gampang ini. Ini apa? Cacing. Apa ini? Ini show apa? Ini Kang Denny, ini ampas orang ya? Jelas ini. Gue gak ngerti ini. Ampas orang ini. Lalat. Oh, lalat. Tapi lalatnya jangan, lalatnya kecil, tokainya gede. Ini sih gila. Jadi orang kan berpikiran ini Tapi yang mau saya bicarakan adalah kita harus mengikuti perkembangan zaman. Ya, Kalau ngikutin, dulu ya. Aries dengan domba, mungkin sekarang dengan apa ya voucher pulsa gambarnya ya kan, mengikuti zaman. Iya, iya. Aquarius biasanya air, digambarkan sekarang dengan power bank, gitu yang dekat dengan kehidupan kita sekarang. Oh iya Ya? benar. Menarik ya. Iya, Saya jadi mau menarik. menambahkan Profesor Vincent. Iya. Karena kita satu visi tampaknya sama-sama orang pintar. Nah. Ya, jarang masuk angin kan? Jarang masuk angin. Saya setuju kalau Orang pintar jarang masuk angin. orang bodoh sering masuk angin. Iya betul. Orang bodoh berarti yang sering masuk angin. Makanya Karena- kalau misalnya Anda ingin disebut pintar, jangan masuk angin. Iya, betul. Iya. Masuk angkatan bersenjata ya. Bagus. Zodiak itu kan produk luar, lambang-lambangnya saya setuju kalau lambang-lambang zodiak itu dibikin meng-Indonesia. Saya setuju. betul. Aries, Aries. domba. Domba. Kenapa nggak diganti Aries Hasale? Aries. Aries Hasale. Aries. Bener-bener iya. Indonesia iya. kan? Betul. Iya. Terus Iya. Gemini itu kembar. Ganti dong. Alex dan Yakob, Fauzi dan Fauzan, Iya. Fahmi dan iya, Fadlan. Bener. Boleh. Indonesia. Bagus, ya. Aquarius. Air. Air. Kenapa nggak diganti toko Aquarius, toko kaset yang di Mahakam? Iya, lambangnya. Ada di Ditutup, Indonesia. mau ditutup. Leo. Leo. Lumanto Nah, misalnya. Leo Lumanto. Paranormal. Iya. Banyak lah. Banyak yang bisa di Bisa Indonesia digali sebenarnya Betul. dengan Interupsi. budaya-budaya kita. Bosan Iya, lagi itu kenapa? lagi. Interupsi. Iya. Terus gimana dengan kami yang Libra? Kalau misalkan timbangannya kan paling bisa diganti sama kalkulator, mau diganti sama apa? Kalau Iya. Libra itu penuh perhitungan, penuh pertimbangan. Kalau nggak diganti kalkulator, mau diganti sempoa. Iya benar juga. Tapi kan timbangan zaman dulu kan kalau libar yang kiri dan yang kanan. Iya. Kenapa nggak timbangan yang mang-mang yang diinjak? Iya. Timbangan berat badan. Yang- Itu juga penimbang. Ya kenapa nggak pakai Terus itu kan menunjukkan nasib kami akan diinjak oleh emang-emang. Begitu. Atau kita gampangnya adalah timbangan itu kan bimbang. Generasi-generasi yang bimbang sekarang diwakilkan dengan itu aja. Gambarnya Iya, iya, cabe-cabean. Ya kan? Iya benar. Jadi Semangat untuk cabe Libra, ya? Cabe, Libra gambar cabe, semangat. ya. Semangat. Libra Iya, cabe. iya. Atau ya, atau terong-terongan, cabe-cabean, terong-terongan. terong-terong. Iya Nah, benar. yang saya nggak setuju lagi kenapa mayoritas itu digambarkan dengan binatang. Ya. Iya. Kasihan dong vegetarian. Iya kan? Oh Orang-orang iya yang betul. vegetarian. Ya bener kenapa dong. nggak pakai sayur-sayuran Nah. ya? Iya, iya, iya. Bunga-bungaan. Kira-kira menurut Pak Ginanjar ini ya, kira-kira setuju nggak dengan kalau misalnya diganti sama buah-buahan? Kembali lagi di LK menyelesaikan masalah tanpa solusi. Sekarang saya tanya sama generasi muda, kenapa anak-anak muda menyukai yang namanya zodiak itu? Fitrop sebagai perwakilan dari anak muda. Oke, aku mewakili teman-teman aku dari Iya. kita dari geng OSIS ya. Oke, oh iya teman-teman OSIS ya. OSIS tuh yang OSIS sekolah. Maksudnya aku mewakili aja. organisasi siswa intrasekolah. Iya, OSIS ya. iya. Jadi- Semua makan OSIS. Temennya semes dong. Gini, soalnya kalau misalkan kayak kita dengar, kalau misalkan pakai media yang lain kayak pakai teh atau misalkan Ya. pakai kopi, Ya. kita nggak boleh. So kalau kata mama kalau mau berangkat sekolah lebih bagus minum susu gitu. Dan asam lambung kita kan nggak kuat kalau harus Ini kan medianya, itu jadi nggak penting. Nggak. That's why kita lebih milih zodiak yang lebih praktikal karena Seperti apa karena kalau misalnya? kita harus nyiapin kopi, nyiapin teh, Ya, nggak ada waktu. Kita ya, pulang sekolah makanya mesti lebih bimbel, percaya dengan mesti zodiak. les bahasa Inggris ya kan. Dan ya paling kita udah coba pakai media yang lain. Kita coba pakai nasi Padang. Jadi dari sisa nasi Padang, dari sisa rempah-rempah media- nasi Padang itu iya. dilihat masa depan kita gitu, future kirain kita itu- gitu. Kirain dari sisa-sisa masakan Padang itu, kira-kira Anda makan apa aja ya? Langsung, berapa
apa gitu ya. Iya kita udah pernah, cuman dan itu juga nggak bagus karena karbohidratnya banyak banget kan. Sementara santan juga mungkin ya. Ya ekstrakurikuler kita kan banyak banget gitu. Jadi akhirnya kita pilih yang lebih praktikal aja di Tadi apa zodiak. rendang? Apa lagi? Paru 2. Paru 2. Pala kerbau 1. Nggak ada. Ya gitu, kalau kita sih intinya lebih lihat dari sisi praktisnya aja gitu. Dan dari makanya menyenangi zodiak ya. Iya karena itu tinggal baca. Soalnya waktu kita banyak dipakai buat kayak kerja kelompok sama teman-teman. Oh, luar biasa ya nih perwakilan. Terus sih. Ya kenapa? Kalau aku ya Om ya. Ya. Nah ini juga OSIS ya? OSIS aku Om. OSIS apa nih? VOC, jamu VOC. OSIS VOC ya. Jadi terpikir juga pengen nyobain ngeramal pakai ampas kopi. Ampas kopi. Tapi kan setiap ngopi saya ampas saya embat juga. Jadi saya suka bingung apa? gitu. Saya suka bingung. Jadi kalau teman-teman punya ampas kopi bolehlah kirim ke rumah saya. Saya mau ngeramal juga. Ya makasih ya Om. Iya. Ampasnya suka dimakan sih. Pak Denny boleh interupsi ya? Boleh silakan. Bang Arif, ampasnya di mukanya masih ada tuh, hitam-hitam. Enggak memang mukanya kayak gitu. Emang mukanya ampas semua. Nggak boleh gitu ya. Orang tuh beda-beda loh. Ada orang yang mukanya ampas semua. Ini gara-gara sunblock saya habis. Pak Denny tapi ini bukan muka aslinya loh, ini tuh cosplay. Cosplay, kostum, ini tuh kostum. Cosplay? Iya, kostum monster. Saya Mcdani, kebetulan saya dari komunitas pasukan sakit hati gara-gara zodiak. Oh, wah ini iya. Panjang banget ya. Karena zodiak itu menurut saya akurasinya tidak pernah tepat. Tidak pernah tepat. Mas main organnya biasa aja tuh. Pakai dangdut kayak apa kayak backsoundnya. Begini, pengalaman saya waktu itu, saya pernah diramal kayak gini. Kamu Aries, kamu seorang pemimpin. Kamu adalah sosok seorang pemimpin. Pak, saya pemilihan ketua kelas aja nggak bisa menang Pak. Terus juga keuangan kamu. Iya. Nanti pada saat selesai kuliah, kamu akan mendapatkan pekerjaan dan keuangannya bagus. Saya ngelamar Pak. Terus saya bilang gini, Bu, saya memang tidak lulus kuliah, tapi saya Aries. Tidak diterima Pak. Tetap ya, walaupun Anda sudah mengaku Aries ya. Betul Pak, akurasinya tidak pernah tepat. Iya, Terus iya. zodiak juga membuat orang jadi sirik-sirikan Pak. Begini, ketika Libra kesehatannya Anda harus makan sayur-sayuran. Iya. Aries juga pengen Pak. Sayur-sayuran ya? Iya sayur-sayuran. Jangan dimakan oleh Libra gitu ya? Betul, Libra sekarang udah mulai sombong kamu Fitri, udah mulai sombong. Iya. Aries dilupakan terus, Aries tuh susah terus. Enggak sekarang gini, kalau Hey. Ini kenapa jadi? Aduh. Karena dia sama-sama Aries Pak. Oh ini Aries juga? Pura-pura Aries ya. Jadi untuk Anda yang mau masuk Aries silakan. Kalau misalnya ada yang masuk 4 gratis 1 ya sekarang. Iya. Kalau besok bayar ya. Sekarang masih kenapa? Terus kalau misalkan zodiaknya Libra harus banyak-banyak makan sayuran, salah gue. Salah temen-temen gue. Itu salah Rangga itu Cinta. Itu gak adil Pak Wardiman. Pak Wardiman. Aduh. Begitu Pak. Jadi menurut saya kalau Anda masih percaya dengan zodiak, jangan mengaku Anda percaya sama Tuhan. Gitu Pak. Oh begitu ya? Oh, iya. Oh, aduh. Inter Milan. Inter Milan. Kenapa? Maaf ya aku mau ngobrol sebagai remaja gaul Indonesia. Oh. Itu DWP. Kok heboh sendiri sih? Bener kan? Mbak, boleh ngobrol, tapi kakinya jangan begini Mbak, banyak lalat tadi lewat. Maaf. Itu pengaruh. Saya biasa ngikan juga. Iya. Saya duduk aja kayaknya. Ya duduk aja, iya. Ini cius nih, gue mau cerita cius nih. Iya boleh. Jadi sebenarnya masalah media, ramal ini beneran. Aku dari kadang-kadang sih nggak berurutan gitu tahun atau bagaimana ya. Cuman aku sering dimimpiin juga kayak waktu kejadian. Mimpi firasat berarti ya. Jadi tapi waktu kayak kejadian bom di kedutaan Australia, terus udah gitu bom Marriott, terus udah gitu tsunami. Nah itu mimpi semua. Mimpi? 4 hari sebelum kejadian. Oh kamu tuh dikasih mimpi seperti itu ya? Sebenarnya mama gitu, aku pernah begitu tapi nggak mau gitu. Jadi sebisa mungkin nggak mau gitu, karena serem. Ini tuh kamu firasat atau tur?
Kok Aduh. kan kayak tur ikut atau enggak emang biayanya berapa kalau ikut? Beneran, kayak waktu aku mimpi salah satu gedung. Jadi di mimpi aku tuh ada kayak, jadi aku ngeliat ada orang yang cuman tangan doang ngasih selebaran gitu. Salah satu gedung di Jakarta tuh bakal ada yang meledak, ada yang kebom gitu. Aku kayak dikejar-kejar tangan gitu di mimpi gitu. Terus aku ngomong ke teman gak percaya. Terus 4 hari kemudian aku bilang kejadian. sih bentuknya tuh kayak Sudirman apa jalanan apa ya kayak gitu-gitu deh. Lu ngarang lu kebanyakan nonton film teroris gitu. Enggak benar-benar gitu. Begitu juga dengan mimpi bom Marriott itu kan, Marriott itu. Itu kamu dimimpikan dulu berapa hari Mimpi. sebelumnya? 4 hari, 5 hari. 4 hari sebelumnya ya? Kalau tsunami aku mimpi kok kayak aku di dalam spray gitu yang terus kok aku ngeliat diri aku kayak kelelep gitu. Tapi itu spray ya gitu. Terus itu kok orang kelelep ya, gue mimpi aneh banget gitu. Dan hari itu juga kan lagi selesai mimpi itu badai-badai gitu kan. Nah gak lama 3-4 harian Kejadian. itu kejadian. Tapi emang gak pernah nganggap mimpi itu serius gitu. Tapi kamu udah paling tidak berusaha untuk menceritakan ini kepada teman kamu ya? Tapi gak ada yang percaya. Gitu, Saya juga, Pak. Memangnya orang-orang di sini percaya dengan omongan kamu Iya sekarang? bener ini serius. Tidak ada yang percaya. Aku marah nih. Yakin gitu ada orang yang percaya. Jadi saya pernah menurut penafsiran mimpi bahwa kalau kita mimpi buang air besar, katanya bakalan kehilangan sesuatu. Kalau kita mimpi dapat ikan emas akan dapat rezeki. Iya katanya seperti Saya itu pernah ya. mimpi Itu bangun Rimbon. jam 2, mimpi bangun jam 2 malam, saya mimpi buang air besar. Tidur lagi, jam 3 saya bangun. Karena saya habis saja mimpi dapat ikan. Dapat ikan? Iya, jadi terus? pada satu malam saya bermimpi dapat ikan emas, Ya, tapi sama juga buang buang air air. besar. Coba tafsirnya apa kalau begitu? Ini saya lihat rasa harusnya Anda tidur lagi jam 6 untuk Anda mimpi cebok. Karena Anda nggak cebok loh itu. Ini barangkali. Tapi Anda nggak cebok, bahaya itu. Itu mimpi bikin kering pangkal. Itu kerikil yang makin banyak. Ya, saya ingin tanya satu hal sebenarnya. Media tadi ya, media itu sangat menarik. Itu kan kalau Meike kan pakai teh. Itu media apa aja sih biasanya? Salah satunya pakai teh. Biasanya medianya apa? Selain kartu, media yang lain dipakai untuk meramal tuh apa? Sebenarnya itu kan hanya media aja. Sebenarnya saya langsung juga bisa gitu. Tapi mungkin supaya lebih menarik dan supaya lebih kelihatan ada buktinya gitu, ada gambarnya. Karena kalau di luar negeri sendiri, di Amerika, di Inggris kan udah jadi psikologi ya. Jadi tarot sudah masuk jadi ke ilmu lah ya. Iya kan itu kan bawah sadar seseorang kan gitu. Iya. Coba diganti Pak. Tapi ada medianya. solusinya ya, bukan ada solusinya. Medianya diganti gitu, jangan cuma teh atau kartu. Mungkin dari upil. Hah? Ngelihat upil kan karakter orang nih kayak gimana nih dari Kelihatan upilnya. jorok apa enggak gitu ya? Yang sial kalau dia lagi pilek aja Pak, udah Pak. Becek doang isinya. Saya mau tanya juga Selain Pak. media yang lain apalagi? Misalnya ada teh gitu kan, terus apalagi? Red wine. Ada Red tarot. wine bisa? Bisa. Oh, bisa taunya dari red wine kan hanya... Intisari cuman bisa nggak intisari? Sekalian. Dikumur-kumur gitu ya, Ada lagi. dikumur-kumur. Jadi red wine seperti apa? Dimasukin ke gelas, orangnya minum. Minum, nanti kita lihat bayangannya dari gelas. Dengan cara apa? Memang keluar bayangannya itu? Iya, kan saya tarik energinya. Jadi ada gambar di gelas. Oh, jadi pakai energi? Pakai dong. Makanya capek, orang meramal itu capek. Oh, meramal itu capek. Ternyata memakai energi. Kita lihat sekarang ramalan ya. Ramalan mengenai sampai orang ada yang percaya dengan yang namanya, pernah mendengar yang namanya togel ya. Nah, ini nih seperti ramalan togel ini sangat, apalagi kalau tidak salah, nah sampai dijual-jual ya, dipakai amplop untuk yang nomor jitu, 4 nomor, 3 nomor yang seperti itu. Kalau dulu Ini- porkas nih Pak. Porkas, betul, porkas. Ini sekarang tuh togel. Jadi togel itu karena ada namanya Toto Singapura kalau tidak salah ya. Itu tuh. Pakong. Ini apa? Namanya apa? Toto gelap, togel. Iya, togel, Toto gelap. Oh kirain toko gelas. Bukan. Dan yang kayak begini juga pembuktiannya sulit ini, togel ini. Nih lihat, jadi kayak misalnya kalau kita mimpi kereta gitu diumpamakannya dengan nomor berapa yang seperti ini nih. Nanti kita ngelihat ya bersama-sama bagaimana Meike meramal untuk seseorang yang ada di sini ya. Kita akan ramal di 2014. Ya gampang, nanti kita lihat sama-sama ya. Korbannya Jangan siapa? kemana-mana, Korbannya. tetap di... Balik lagi di LK Indonesia Lawak Club. Sekarang saya akan minta untuk Meike meramalkan seseorang yang di sini. Mungkin biar energinya match gitu. Kira-kira siapa yang mau diramalnya nih? Yang ini yang di belakang katanya yang diminta enggak, diramal. depan aja deh. Hah? Depan aja. Yang gua yang mau diramal gimana coba? Aduh, saya tuh suka tegang-tegang enggak gitu kalau misalnya diramal itu.
Tegang-tegang enggak tuh naon? Tegang enggak gitu. Maklumlah gua kan orang berbakat. Berbakat poligami maksudnya. Mau ngeramal saya atau mau ngeramal Magdani? So nawarin. Ya udah, benar pengen. Bisik. Kita ke 2014 atau kemana nih? Masa mau ke belakang lagi, ngapain? Udah mau ke depan ini kan? Oh iya, ke depannya Ayo. 2014 maksudnya. Kita akan melihat bagaimana 2014. Untuk saya atau untuk semua? Jangan... Yelka aja, Yelka aja, gimana ke depannya? Ya udah sini. Saya kocok ya. Masih Denny Chandra enggak? Tegang. Mau saya ganti Karni Elias yang di sini. Ngomongnya jorok banget sih, makanya diganti kali. Ih, kalau ngomong jorok mah dipotongin. Nggak apa-apa. Dari sini ya ngambilnya kali ya. Oh gila ini tusukannya banyak banget. Banyak yang protes nih, waduh bisa diganti nih. Udah, iya. Gambarnya serem. Jadi ke depannya bagaimana ke depannya? Ayo Kang Denny, keluarga udah ikhlas. Amin. Enggak. Jadi gimana? Ambil 2 lagi. Ambil 2 lagi. 2 lagi. Ambil 1 lagi dapat gelas Kang Denny. Jeng. Gak apa, bercanda aja. Oh, itu apa tuh? Bercanda. Oh bercanda itu? Iya. Berarti maksudnya Anda tuh orang yang ngangenin. Oh. Ngangenin gitu kartu loh. bisa bohong juga ya ternyata ya. Iya ternyata bisa kartu ngelawan. Makanya lucu gini kok. Ini bukan tarot nih, jarot ya? Jarot. Bukan. Kangenin tuh hebat, Kang Denny dikangenin. Itu nggak? Iya Itu nih. gambar apa itu? Ini artinya Anda kan masanya tuh panjang gitu loh, berjayanya tuh lama. Iya amin. Sampai Kalau tua juga nama dipakai lagunya, terus. Kalau baik-baik kita aminin, tapi kalau jelek-jelek gak usah dipercaya. Ini banyak kritikan aja, banyak kritikan. Oh banyak itu masukan. yang harus didengar Ya, gitu ya, betul, iya. Introspeksi betul. berarti ya. Ngomong jorok Iya. jorok mulu sih. Iya, kan Tuh, belum hati-hati, jadi harus hati-hati gitu aja. mulai dari sekarang kita nggak boleh. Ya, umbi-umbian aja. Iya umbi-umbian ya. Kalau nggak mau ngomong jorok, bener saya setuju jangan Iya. ngomong biji-bijian. Iya, betul. Kita bilang dikotil atau monokotil Iya. aja. Berbiji 1 atau berbiji 2. Iya, betul. Lebih biologi. Ketiganya? Nih, 3-nya. Begini lagi. Itulah, wah serem-serem banget ini. Makanya. Oke, ada satu lagi yang mau diramal. Magdani mau atau? Saya akan ngeramal aja Pak. Saya Hah? juga termasuk salah satu anggota peramal Indonesia. Iya. Tapi saya tidak akan menggunakan kartu Pak. Jadi Anda pakai apa? Saya menggunakan makanan aja. Jadi pakai apa? Tapi dibantu sama Sarini boleh berdiri? Siapa? Ini Sarini lihat Pak. mirip, Pak. Sarini pergi ke pasar kali Sarini. Pak. Saya akan meramal tidak hanya 1 orang tapi seluruh Indonesia aja. Kamu boleh berdiri sayang? Saya menggunakan media pas. Oke, tangannya sedikit dibuka. Dibuka begini. Nah, begitu. Oke. Waduh enak banget ngeramal begitu. Ya. Tangannya dikeplakin. Bentar ya. Nama kamu siapa? Dian. Dian. Kamu nggak cocok namanya Dian. Kamu cocoknya namanya Mala. Malaikat. Kamu juga cocoknya malah petaka loh. Arif Didi juga cocok namanya Mala. Mala apa? Malaria. Oke ya. Kamu tutup. Hancur? Bikin hancur? Oh dari itu kalau udah hancur. Mas ini mas, sini mas, bantu mas, sebelah sini. Belah kanan mas. Waduh Dani megangnya lama juga menang banyak nih. Sekarang tangan mas giniin. So maco Ya, loh. masukin ke tangannya mas. Oke mas. Oke. Terima kasih bantuannya, silakan ke tong sampahin mas. Ya. Loh, ramalannya mana? Ini ramalannya di sini, silakan Ya. mas buang mas. Saya nggak penting orang-orang gede kayak anda mas. Badan lo gede, celana lo ngatung. Oh di sini langsung dia menunjukkan tentang pemilu. Siapa yang akan menjadi presiden? Di situ ada kelihatan. Enggak pak. Terus ngapain dong ngeramal? Dia Gimana? cuma ngejelasin bahwa 2014 ada pemilu pak. Semua orang juga tahu kan dijadwalin. Terima kasih pak. Iya, Terima kasih. kirain gua lu itu bukan ramalan, namanya Bawaslu. Satu hal yang saya ingin tanyakan lagi, ramalan untuk ke depan nih. Untuk kepresidenan, perempuan, laki-laki atau seperti apakah kita mendapatkan presiden yang memang yang diinginkan oleh masyarakat Indonesia atau tidak? Dilihat dari sini, dari tarot bisa nggak? Kalau mau ngambil bisa. Ambil lagi deh. Ambil lagi hanya untuk ngelihat itu ya, diwakili oleh Diwakilkan. ya wakil yang salah berarti.
Hancur bangsa ini. Ya udah. Ambil. Masa untuk satu bangsa kita... Gak apa-apa. Mewakili rakyat kecil. Iya. Dalam arti yang sebenarnya. Memang benar kok, presiden nanti kan mewakili rakyat kecil. Rakyat kecil ya. Orang Ya, memang sederhana. banyak orang-orang besar, orang menjadi besar karena dibantu oleh orang-orang kecil. Oke, udah diambil? Nah. Oke, kita akan lihat bersama-sama dan jawabannya seperti apa. Jangan kemana-mana. Iya, kembali lagi di Gambarnya LK apa tuh? dan kali ini saya akan memperlihatkan langsung kartu yang sudah diambil oleh Ginanjar tadi. Kartu yang terlihat adalah, oke, ini hanya untuk penonton saja. Oke, sudah dilihat Orang semuanya. banyak peruntungan. Sebelumnya kita tidak kenal kan? Jadi sulap Lama gini. kenalnya. Ya, ini artinya apa nih? Ini kemana nih? Ke sini? Ke sini? Sini nih. Silakan. Nih ya. Siap. Nah, ini artinya apa? Artinya ada konflik besar. Jadi ada konflik besar nantinya tuh ya. Karena rebutan nih, rebutan. Gak ada yang mau ngalah. Gak ada yang mau ngalah gitu. Jadi ngerasa hasil satu dengan yang lain tuh dianggapnya itu curang, ini curang. Jadi bakal ada konflik besar. Tapi gak apa-apa, justru dari situ nanti ada yang muncul gitu. Oh, Memang jadi harus muncul. begitu. Tapi pada akhirnya Indonesia akan mendapatkan seorang pemimpinan yang memang benar-benar Emang harus diharapkan. ancur-ancuran dulu emang. Oh, jadi ada perjuangan seperti itu terlebih dahulu, baru kita akan mendapatkan pemimpin yang sebenarnya. Betul. Yang akan membawa bangsa Indonesia menuju Yang ke laki banget ya. bangsa keemasannya ya. Amin, betul. moga-moga ini ada doa semuanya ya. Amin. Ya, kalau saya melihat tahun depan ya di pemilihan umum. Ya. Ke depan ini hasil penalaran logika dan observasi saya. LOL, iya. Oh ya. Ya. Menurut saya tahun depan Presiden Indonesia itu adalah laki-laki. Presiden Indonesia laki-laki. Atau perempuan. Lu tuh gimana sih? Ini hasil yang pengamatan tegas, saya. Yang tegas dong. Saya bisa bilang siapa Presiden Indonesia, tapi tidak sekarang. Iya, tapi setelah pemilu nanti. Saya bisa bilang siapa. Jadi setelah tanggal 9... Ya? Logika. Iya, setelah tanggal 9 Juli, 10 Juli saya bisa bilang siapa presiden saya. Agak bingung ya. Iya. Antara logika sama logila kayak. Iya. Nah, ini kalau menurut saya meneruskan apa yang dikatakan oleh... Saya nggak mau diteruskan. Dilanjutkan. Dia mau stop kok. Kita sudah pernah kenal sebelumnya? Belum. Jangan makanya. Kalau kenal boleh. Ya, saya juga... Anda pernah mengenal saya? Ini anaknya. Anak saya. Ajarin sopan santun dong. Kamu lagi, gak usah. Ya. Masih main aja. Udah, karena saya teman bapak kamu boleh. Izin ya Pak ya. Gimana? Jadi menurut saya bahwa presiden di Nanti, periode yang akan ya, datang, betul. setelah dari semua kandidat yang ada, setelah diadakan pemilihan presiden, ya, yang mendapatkan suara terbanyak itulah yang jadi presiden nanti. Pak, gimana Pak? Iya benar. Coba. Tapi Udah ada namanya sendiri juga percaya anak-anak ya, anak-anak udah deh. Iya. Jangan sembarangan bilang anak-anak suara orang kecil. Saya mau tanya, apakah Anda percaya dengan ramalan atau tidak? Saya? Ya. Menurut Aristoteles. Iya. Yang dalam salah satu bukunya yang belum pernah saya baca satu kalimat pun. Iya. Mengatakan bahwa... Kan belum pernah Bapak baca. Bapak kan belum pernah baca, gimana Bapak mau terjemahin? Ya tapi kan itu menurut Aristoteles. Oh iya. Iya, benar. Belum pernah Bapak baca? Belum. Terus bakal apa diomongin? Oleh karena itulah, karena saya Aduh, lika-liku laki-laki. Alah, lu itu acara lama banget, gila. Itu acara lama banget itu. Saya mau tanya sama Natali, Anda percaya dengan ramalan? Ya pokoknya kalau yang bagus percayalah. Kalau Tapi enggak? kalau yang enggak, jangan percaya gitu aja. Sudah aja lah, lupakan Iya. ya. Seperti Tapi hati-hati boleh. Hati-hati boleh, iya. Itu kan sebagai alarm lah ya. Oke. Megdani, gimana? Zodiak ini bukan untuk dipercayai atau tidak, cuman sebagai hiburan mah itu bagus banget ya. Sebagai penyemangat ketika kita lagi terpuruk, lihat keuangan bagus, ikuti saja. Langsung semangat ya, iya. Tapi saya sebagai orang Aries tidak percaya zodiak. Tapi sebagai orang Aries, saya tidak percaya zodiak. Ya, saya tidak percaya sekali. Kamu tetap aja kamu sebagai orang Aries. Anda mengaku sebagai orang Aries. Oke, untuk Arif Didu cukup sekian. Saya mau ke Vincent. Oke. Nggak bisa. Ini penting. Ya. Saya nggak percaya karena pernah waktu itu diramal. Ya. Dan bertahun-tahun saya percaya ramalan itu. Dibilang saya mau
suatu saat nanti kamu pasti ganteng gitu. Sekian tahun saya tunggu. Itu musyrik itu mah. Iya, nggak berhasil. Saya balik lagi dong. Ya, ke dukunnya saya itu. minta ini pertanggungjawaban. Iya. Sialnya ternyata itu dukun beranak. Oke, Vincent. Ya kalau dibilang percaya atau enggak sama ramalan, saya sih percaya sama Rudy. Karena dari dulu saya selalu dengar, percayalah apa yang dikatakan Rudy. Gitu aja. Iya. Ya, saya juga percaya Rudy Hartono juara All England 8 kali buat Indonesia. Iya. Rudy Hartono kan? Rudy Hartono. Yes. Rudy Hadi Hartono, enggak itu pemain bulu tangkis sekaligus juga penata rambut, begitu. Tapi Rudy juga meracuni kehidupan, Pak. Rudy, meracuni Judi. mana? Dan Fitro percaya dengan ramalan? Kalau saya sih mungkin balik lagi ke yang awal tadi sih, lebih ke yang ramalan Bapau tadi sih. Iya. Yang awal, mungkin isi Bapau kita semua bisa tahu, tapi isi hati Bapau nggak ada yang tahu. Sejak kapan isi hati Bapau? Apa? Saya terakhir sama Mega, saya ingin tanya satu hal. Bagaimana kita menyikapi setiap ramalan itu sendiri? Untuk kamu ya, ada saran-saran tertentu? Sebenarnya ya itu jadikan sebagai strategi aja gimana ngadepin hidup gitu kan. Misalnya kamu hati-hati ya di jalan ya gitu kan. Jadi sebuah kita, alarm ya? Kita nggak boleh bilang misalnya kita tahu orang itu mau kena musibah. Iya. Saya nggak pernah bilang misalnya, atau kamu mau mati loh mau kecelakaan, jangan gitu kan. Tapi cukup bilang kamu hati-hati di jalan gitu loh. Kalau ngantuk minggir dulu. Iya. Karena banyak yang begitu. Tetap aja dihajar jadinya kena kan. Sebentar. Ya. Ini jadi udah enak-enak. Vincent. Kenapa jadi cincang babi lo? Kenapa jadi cincang babi? Kacau. Itu adalah musik pelajaran pertama bermain dengan piano sebenarnya. Tetapi tepuk tangan dulu untuk Vincent dong. Hebat. Gila 8 tahun main piano lu masih cincang babi aja. Emang gak maju-maju. Satu hal yang paling penting adalah kita menghadapi hal seperti yang tadi dikatakan Mega. Kalau misalnya itu adalah menjadi sebuah alarm saja untuk kita berhati-hati. Tetapi kalau misalnya agak jelek juga ya sudahlah sebagai alarm. Tetapi kalau misalnya baik tentu saja itu menjadikan sebuah semangat untuk kita semuanya. Ya. Moga-moga ada manfaatnya untuk kita semuanya. Dan kita akan berjumpa lagi di LK depan. Sampai jumpa.